Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriska Amelia Herwinsya Putri dari Tadris Kimia 6C, NIM 1221212193101, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, teman-teman dan juga adik-adik semuanya, di sini saya nanti akan menjelaskan mengenai materi termokimia. Mengapa sih saya membuat video ini? Dengan tujuan saya yaitu ini adalah tugas magang saya di tugas magang 1. Nah, adik-adik, untuk entalpi kita langsung masuk aja ya. Untuk entalpi itu bisa disebut juga dengan delta H, yaitu jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat pada tekanan yang tetap. Entalpi dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu delta H sama dengan dari H produk dimin H reaktan berdasarkan delta H-nya. Nah, ini ya, berdasarkan delta H-nya itu reaksi kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi endotherm dan reaksi exotherm. Kalian tahu kan dari sini? Nah, ini ada gambar grafiknya. Bisa kalian lihat di kanan samping. Yang pertama, untuk reaksi endotherm, reaksi yang memerlukan energi atau menyerap kalor, yaitu dari lingkungan ke sistem. Seperti itu. Kita lanjut reaksi exotherm. Reaksi exotherm ini adalah reaksi yang menghasilkan energi atau melepaskan kalor, yaitu bisa disebut dari sistem ke lingkungan. Nah, untuk delta H-nya ini nanti dia itu min. Bisa kita lihat yaitu pada contoh pembakaran. Nah, kalau yang endotherm tadi itu dia bisa contohnya yaitu pada fotosintesis. Kita lanjut. Kita di sini nanti akan membahas mengenai sistem dan lingkungan. Sistem, apa sih sistem itu? Nah, sistem itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi dan berubah selama proses berlangsung. Contohnya, keadaan zat, reaksi, perubahan zat. Nah, sistem terdiri dari ada 3, yaitu sistem terbuka, yaitu sistem dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Yang kedua, ada sistem tertutup, yaitu sistem dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, yaitu tidak dengan pertukaran materi. Yang ketiga, ada sistem terisolasi, yaitu sistem tidak dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Selanjutnya ada lingkungan. Nah, lingkungan itu apa sih? Kan kita kayak sering mendengar gitu ya, yaitu hal-hal yang tidak berubah selama proses berlangsung dan yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem, yaitu contohnya ada alat-alat, wadah, tabung reaksi, dan juga udara. Kalor reaksi. Jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan oleh suatu sistem dapat ditentukan melalui percobaan kalor itu sendiri. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebanyak 1 derajat Celcius. Besarnya kalor ini dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ini kan pasti kita pernah dengar ya waktu SMP, yaitu Q sama dengan MC kali delta T, atau Q sama dengan C besar ya kali delta T. Dengan nanti ini kita apa sih jumlah kalor, nanti satuannya itu J. Nah, untuk delta T itu adalah perubahan suhu, nanti satuannya K. Dan untuk M yaitu massa zat, satuannya nanti dia apa? Gram. C besar yaitu adalah kapasitas kalor, yaitu nanti satuannya itu beda ya sama yang C kecil, yaitu dia adalah kalor jenis. Nah, kita masuk ke persamaan termokimia. Persamaan reaksi termokimia itu apa sih, Kak? Nah, untuk persamaan reaksi termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan jumlah energi, yaitu perubahan entalpi yang digunakan dalam reaksi. Nah, ini kita ada contohnya N2 plus KH2. Itu kita samakan dulu, yaitu menjadi 2NH3. Untuk delta H-nya itu min A K
kali C. Selanjutnya yaitu ada perubahan entalpi standar, yaitu ada macam-macam entalpi standar lainnya. Yang pertama, ada perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu delta HF. Kalor ini yang dilepas atau diserap pada reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, ada catatan nih, untuk delta HF ini bisa Rx eksoterm atau Rx endoterm. Untuk koefisien zat yang dibentuk harus 1, terbentuknya dari unsur-unsurnya. Nah, lanjut ada perubahan entalpi penguraian standar, yaitu delta HD. Kalor yang dilepas atau diserap pada reaksi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ada catatan, untuk delta HD ini kebalikan dari delta HF. Koefisien zat yang diuraikan harus 1, terurai menjadi unsur-unsurnya. Yang ketiga ada perubahan entalpi pembakaran standar, yaitu delta HC. Kalor yang dilepas pada reaksi pembakaran sempurna 1 mol zat dengan gas O2, yaitu ada catatan delta HC ini selalu eksoterm. Koefisien zat yang dibakar harus 1, zat direaksikan dengan O2. Untuk pembakarannya dia sempurna. Ada perubahan entalpi netralisasi standar. Nah, kalor yang dilepas pada reaksi penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Yang kelima ada perubahan entalpi pengatoman standar. Kalor yang diserap jika 1 mol senyawa diubah menjadi atom-atom dalam bentuk gas. Dan ada perubahan entalpi peleburan standar. Ada perubahan entalpi sublimasi standar, perubahan entalpi penguapan standar. Nah, kita akan masuk pada perhitungan delta H reaksi berdasarkan kalorimeter. Untuk K air atau larutan, itu kan tadi MC delta T dan delta H itu min Q atau Q kalorimeter itu C kali delta T. Ini ada rumusnya. Dengan keterangan sebagai berikut yang ada di gambar. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Ada contoh 1. Nah, di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 1,6 gram gas metana. Metana itu kan CH4 ya rumusnya. Dengan oksigen berlebih sehingga terjadi kenaikan suhu 15,6 derajat Celcius. Jika diketahui kapasitas kalorimeternya adalah 95 Joule per derajat Celcius, masa air dalam kalorimeter 1000 gram dan kalorimeter jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule mol. Nah, ini untuk 1,6 gram itu dia itu termasuk massa metana. Untuk suhunya 15,6 derajat Celcius itu dia delta H. Dan untuk 1000 gram itu dia masuk ke dalam massa air. Nah, untuk 4,18 Joule gram per gram derajat Celcius itu dia C kecil. Dan 958 Joule per derajat Celcius dia itu kan kalorimeternya itu masuk C besar. Nah, ini tahap-tahapannya bisa kalian lihat pada gambar. Lanjut, ada perhitungan delta H reaksi berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar. Delta H derajat F kalor yang diserap atau dilepas pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jika suatu persamaan reaksi semua data delta HF-nya itu zat diketahui, maka delta H reaksi dapat dihitung. Nah, ini menurut delta H-nya itu ada sigma delta HF produk min sigma delta HF reaktan. Dan juga ini ada perhitungan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess.
ini sudah saya berikan contoh-contoh, silakan kalian pelajari. Ada juga perhitungan delta H berdasarkan ikatannya. Jumlah energi atau kalori yang diperlukan untuk memutuskan satu mol suatu ikatan antar atom dalam keadaan gas. Jika diketahui energi ikatan rata-rata dapat dihitung dengan rumus. Nah, sekian penjelasan mengenai termokimia pada materi kimia di kelas 11. Mungkin apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, oke? Dan apabila saya ada salah kata, maupun ucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!